Baik, mari kita masuk pada pelajaran kita yaitu mengenai pengaruh kerajaan maritim Islam masa kini ya, pada mapel sejarah kelas 11. Oke, nah kemudian kita masuk di sini ya, berbagai pengaruh kerajaan Islam pada masa kini. Nah, yang pertama itu ada mengenai ekonomi, kemudian ada bahasa, kemudian jaringan keilmuan di Nusantara, masjid dan menara, makam, seni ukir, aksara dan sastra, dan yang terakhir adalah mengenai kalender. Nah, baik, kita akan bahas satu persatu materi tersebut. Oke, yang pertama kita masuk pada ekonomi. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwasanya perdagangan antar pulau dan antar negara mengakibatkan terhubungnya penduduk antar pulau maupun terjadi penyebaran budaya antar daerah. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya akibat perdagangan yang terjadi antar pulau dan antar negara sehingga mengakibatkan terhubungnya ya atau saling terjalinnya hubungan antara pulau satu dan pulau yang lain dan maupun negara satu dan negara lain. Sehingga dari proses sosialisasi ini kemudian uh, tersebarlah budaya-budaya antar daerah. Nah, jadi tidak mengherankan bahwasanya budaya bahasa antar daerah satu dan daerah lainnya ada kemiripan karena ini merupakan salah satu pengaruh dari adanya perdagangan. Kemudian yang kedua itu mengenai banyaknya pelabuhan yang masih bertahan dan menjadi pelabuhan utama pada masa sekarang. Nah, di sini salah satu contohnya yang saya ambil yaitu mengenai pelabuhan Soekarno-Hatta yang ada di Makassar. Nah, pelabuhan Soekarno-Hatta ini merupakan awal dari yang merupakan awalnya adalah pelabuhan yang berada di Kerajaan Goa Tallo. Kemudian berkembang menjadi pelabuhan besar yang saat ini menjadi salah satu pelabuhan sentra yang berada di wilayah Indonesia Tengah yang menjalin atau penerus hubungan dagang dengan wilayah Indonesia Timur. Nah, itu ya mengenai pengaruhnya mengenai salah satu pengaruh dari segi ekonomi. Kemudian kita masuk pada bahasa. Nah, di sini bahasa Melayu menjadi bahasa yang tumbuh berkembang sejalan dengan penyebaran Islam serta pelayaran dan perdagangan di Nusantara. Nah, salah satu informasi bahwasanya sebelum masuknya Islam, bahasa yang digunakanlah bahasa Sanskerta atau bahasa sehari-hari umat Hindu. Nah, ketika masuknya agama Islam, maka kemudian bahasa Melayu dan bahasa Arab kemudian mulai berkembang di wilayah Nusantara. Nah, tadi ya karena adanya perdagangan pelayaran sehingga bahasa Melayu kemudian dikenal oleh banyak daerah ya. Kemudian di sini bahasa Melayu sebagai bahasa pergaulan antar suku bangsa sehingga disebut lingua franca. Nah, karena tadi akibat dari pelayaran ya, pelayaran dan perdagangan yang ada di Nusantara, karena saling terhubungnya antara satu daerah dengan daerah lainnya, sehingga bahasa sehari-hari mereka kemudian saling campur. Nah, di sini bangsa Melayu kemudian tersebar ke mayoritas wilayah Nusantara seiring dengan pesatnya perdagangan pada abad ke-15. Aktivitas bangsa Melayu yang menyebarkan bahasa dan budaya Melayu ke berbagai wilayah Nusantara, yaitu ya. Sehingga sampai saat ini bahasa yang kita gunakan merupakan bahasa Indonesia yang merupakan salah satu bahasa Melayu ya, yaitu bahasa Melayu sama dengan bahasa Malaysia ya, Singapura dan Brunei merupakan salah satu bahasa Melayu. Kemudian kita masuk pada jaringan keilmuan di Nusantara. Nah, di sini ketika di masa jayanya Samudra Pasai atau kerajaan Samudra Pasai ya, Samudra Pasai pernah menjadi pusat studi Islam di Nusantara dan menyiarkan Islam di wilayah Malaka. Nah, di sini sistem pendidikan Islam ini diadaptasi oleh sekolah-sekolah saat ini seperti didirikannya pesantren maupun madrasah. Ya, karena pada masa ini pada masa Samudra Pasai itu sekolah-sekolah didirikan itu sebagai pusat-pusat studi pendidikan Islam. Nah, pada masa saat ini atau pada masa-masa setelahnya untuk menyebarkan atau untuk memperdalam ilmu agama, maka kemudian didirikanlah sekolah-sekolah pendidikan agama Islam untuk memperdalam pendidikan mengenai Islam. Nah, saat ini terus berkembang ya dan bahkan ada pesantren-pesantren yang siswanya mencapai ribuan bahkan ratusan ribu dalam satu pesantren.
Nah, itu yang diterapkan oleh sekolah-sekolah zaman sekarang ya. Kemudian kita masuk pada pengaruh yang ketiga, itu mengenai masjid dan menara. Di sini pada beberapa masjid peninggalan kerajaan Islam dapat dilihat perpaduan unsur budaya Islam dengan pra-Islam atau masa Hindu maupun Buddha. Jadi di sini misalnya Masjid Agung Demak ya, yang atapnya berbentuk seperti Meru, yang merupakan sama dengan nama gunung ya, yang bersusun. Kemudian semakin ke atas semakin kecil. Nah, kemudian di bagian puncak menara, masjidnya ada namanya Mustaka. Selain itu di menara Masjid Kudus mirip candi di Jawa Timur. Nah, kalau saat ini kita bisa lihat bahwasannya bisa dikatakan 95% masjid-masjid yang ada di wilayah Indonesia ini merupakan mempunyai menara ya, menara yang digunakan sebagai tempat penyimpanan toa ya, atau alat pengeras suara. Nah, ya kalau dari sejarahnya ternyata ini merupakan salah satu pengaruh kerajaan Islam ya yang ada di wilayah Nusantara. Ya, itu ya. Kemudian kita masuk pada makam. Nah, makam atau kuburan ini, makam-makam biasanya terdapat dekat dengan Masjid Agung ya, seperti makam Sultan-Sultan Demak di samping Masjid Agung Demak. Kemudian ada kompleks makam yang berada di wilayah di Samudra Pasir yang berada dekat masjid ya. Kemudian dan sebagainya. Jadi kemudian hal tersebut kemudian dicontohi oleh masyarakat Indonesia saat ini, di mana tetua kampung biasanya dimakamkan di dekat masjid ya, atau di atas makamnya dibangun bangunan yang berkubah. Nah, ini merupakan ciri-ciri orang-orang yang mempunyai darah biru ya, yang mana ketika mereka meninggal, kemudian makamnya tersebut dibangun di atasnya sebuah bangunan, entah itu berbentuk kubah, berbentuk persegi, yang jelasnya itu untuk melindungi makam-makam ini. Baik itu di daerah dekat masjid maupun memang di pemakaman yang biasanya ditandai dengan bangunan-bangunan yang berbentuk kubah ya, seperti masjid yang dibangun oleh keluarganya. Ini untuk menghargai sosok dari yang meninggal ini. Yang biasanya sih ini dilakukan oleh orang-orang yang bergaris keturunan darah biru. Nah, kemudian ada pengaruh yang keberapa ini, yaitu ada seni ukir ya. Pada masa Islam mulai berkembang seni-seni kaligrafi. Ini disebabkan karena seni ukir patung kurang berkembang karena adanya ajaran yang tidak boleh menggambar manusia atau hewan. Nah, saat ini masih banyak bisa kita lihat ya, karya seni ini terdapat di mana-mana, baik itu di masjid, di bangunan-bangunan, di museum itu ya, yang kemudian dibuat oleh masyarakat. Nah, bahkan seni kaligrafi ini menjadi salah satu cabang lomba yang ada di MTQ ya, ataupun lomba-lomba lainnya. Biasanya lomba-lomba yang terkait dengan agama Islam biasanya mencantumkan salah satu lombanya itu lomba kaligrafi. Nah, kalau di masjid ini kita bisa lihat di bangunan di dinding maupun di wilayah kubahnya. Dan ini merupakan tulisan-tulisan Arab yang dipercantik ya, diukir. Kemudian ada namanya aksara dan sastra. Nah, di sini huruf Arab Melayu mulai dikenal pada masa kerajaan Islam Nusantara ya, dan digunakan dalam surat, kaligrafi, dan karya sastra. Nah, pengaruh Persia di sini banyak yang merupakan banyak pedagang datang dari sana ya. Cukup kuat pada bidang sastra seperti cerita tentang Amir Hamzah dan cerita 1001 Malam. Nah, di sini disebutkan bahwasannya untuk seni sastra sendiri itu banyak dipengaruhi oleh cerita-cerita yang berasal dari negeri Persia. Nah, salah satu contohnya di sini itu cerita 1001 Malam, yang mana ini dikenal luas atau bahkan ada dalam buku, kemudian biasa dibacakan kepada anak-anak ketika sebelum tidur ya. Ini merupakan cerita 1001 Malam yang tokoh utamanya bisa dikatakan semua tokoh utamanya itu menceritakan tentang tokoh Aladin ya, mengenai cerita 1001 Malam yang bercerita tentang kecerdasan dari Aladin sendiri. Nah, di sini kemudian yang kedua ya, ada 4 macam seni sastra masa Islam, yaitu yang pertama hikayat, ada babat, suluk, dan syair. Nah, di sini hikayat, babat, suluk, dan syair itu banyak bermunculan ketika masa-masa kerajaan Islam. Nah,
Sampai saat ini ya banyak syair-syair yang masih bertahan kemudian dipelihara dan kemudian masih dibaca oleh para tokoh-tokoh kita yang sering membaca atau sering yang suka puisi, hikayat ya, syair itu kalian bisa lihat banyak karya sastra yang bermunculan dari masa kerajaan Islam. Nah, kemudian yang terakhir ya, yang terakhir itu mengenai kalender. Pengaruh yang terakhir itu mengenai kalender. Nah, atau penanggalan. Nah, di sini dalam kalender Saka atau kalender umat Hindu ada nama hari seperti Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Nah, sedangkan dalam bahasa kalender Islam, dalam kalender Islam ada namanya bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rajab, dan lain sebagainya. Nah, di sini kemudian orang Jawa ya, karena pusat agama Islam ketika itu berada di Jawa, kemudian perpaduan dari keduanya melahirkan kalender kalender Jawa yang memiliki nama bulan Suro, Safar, Mulut, Rajab, Ruah, Pasa, dan Sawal. Nah, kemudian selain itu nama-nama harinya menjadi seperti Legi, kemudian ada Pahing, ada Pon, Wage, dan Kliwon sendiri. Nah, di sini dalam masyarakat Jawa ya, dalam masyarakat Jawa terdapat malam satu suro yang selalu diadakan setiap tanggal 1 di bulan Muharram. Nah, selain itu kalau kalian cari-cari di Guling atau di mana itu banyak juga orang-orang Bugis ya yang selalu mengandalkan kalender-kalender Islam untuk kegiatan sehari-harinya, baik itu sebagai membuka rezeki dan lain sebagainya ya. Mereka mencari tanggal yang cocok, tanggal Islam yang cocok untuk melakukan sesuatu atau bepergian ya. Jadi itu ya mengenai pengaruh dari kalender. Ya, jadi saya pikir itu tadi ada beberapa pengaruh ya yang timbul atau muncul dan sampai saat ini masih berpengaruh pada masyarakat Indonesia sendiri. Oke, mungkin hanya itu yang bisa kita paparkan pada kesempatan ini. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan tentunya untuk subscribe channel ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.